Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini saya sudah berada di wilayah Jati Sampurna, tepatnya di Kelurahan Jatikarya, di mana pada malam hari ini kita mengikuti kegiatan reses yang kedua tahun 2023 bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Di samping saya sudah ada Pak Haji Edi dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak Haji nih. Alhamdulillah. Teh Mega Oke, sehat. Siap, ya. Alhamdulillah. Ini nggak berasa ya, ternyata kita udah bertemu lagi di kegiatan reses yang kedua nih ya Pak Haji ya. Iya. Oke deh, mungkin langsung aja nih untuk mempersingkat waktu, kita mengulas kegiatan reses kedua pada malam hari ini. Ini di wilayah RW 06 ya Pak Haji ya, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna. Oke, boleh silakan Pak Haji kita mengulas pada malam hari ini menampung aspirasi apa aja nih di semester kedua ya, pertengahan tahun ini. Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana yang tadi sudah disaksikan oleh Mbak Mega dan kawan-kawan terkait dengan pemaparan usulan dari masyarakat, tadi sudah barangkali sudah bisa diambil kesimpulan ya. Seperti biasa pelaksanaan reses itu masyarakat pengusulannya tidak jauh, masih berkutat kepada infrastruktur ya, kemudian ada juga tadi terkait dengan kesehatan, ya, pendidikan, ya saya kira tidak lepas dari itu. Siap, Mbak Mega. Oke, tadi kan juga kita sempat menyimak ya terkait dengan penyampaian dari pihak kepolisian, ya kan, dimana itu dari pihak Kamtibnas ya, itu berkaitan dengan aksi tawuran, gimana nih Pak Haji? Ya, itu tindakan yang sebetulnya kita sangat sayangkan ya, terjadi di wilayah kita ya, terkait dengan ada viral, saya kira mungkin di media sosial itu ya, terkait dengan aksi sekelompok anak-anak muda ya, anak-anak muda yang tanggung-tanggung itu yang membawa sajam yang keluar sekitar pukul 4 pagi ya, pukul 4 pagi itu. Dan saya kira itu tadi sudah disampaikan di forum reses juga oleh Babit Kamtibmas ya, Pak Dery tadi sudah menyampaikan untuk masyarakat mengantisipasi bagi orang tua yang memiliki anak remaja. Ya. Jangan sampai masuk ke dalam komunitas itu. Siap, itu kan berarti menjadi salah satu atensi ya dari aspirasi pada malam hari ini juga ya. Nah itu kan juga tadi juga Pak Haji juga menyinggung terkait adanya wacana pelarangan pelajar untuk membawa kendaraan sepeda motor kan dari rekan legislatif juga kan. Nah itu mungkin tadi kan juga sempat dibahas ya di sini, mungkin itu bisa jadi korelasi ya antara tadi juga apa yang disampaikan sama Babin Kamtibnas terkait dengan ketertiban khususnya di kalangan anak muda gitu ya. Iya, saya kira itu usulan yang bagus ya. Di samping memang penegakan hukum juga terkait dengan anak-anak yang memang belum memiliki surat izin mengemudi, kemudian belum memiliki kartu identitas KTP ya. Kan sekarang ada tuh kalau kita lihat itu anak-anak yang sebetulnya belum waktunya untuk naik kendaraan bermotor tapi mereka bawaannya itu, kalau menurut saya sih hal yang positif ya, hal yang positif. Tapi tentu mungkin karena ini sudah menjadi semacam kebiasaan, tentu tidak mudah untuk mentertibkannya. Tapi dengan upaya-upaya seperti yang tadi disampaikan, mungkin itu dalam bentuk surat edaran atau ya kalau memungkinkan misalkan nanti kedepannya akan dibuat peraturan daerah selama memang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, saya kira tidak ada masalah. Tapi kan itu kan karena usulannya dari pihak kepolisian juga, saya kira itu harus dijadikan atensi ya. Nanti mungkin akan saya sampaikan juga di forum-forum rapat di DPRD terkait dengan usulan masyarakat ya, usulan Babit Kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat supaya ada pelarangan untuk yang belum memang bisa mengendarai sepeda motor yang tidak berizin ya, yang tidak punya SIM, tidak punya KTP. Saya kira itu juga menjadi catatan penting. Siap, karena berkaitan juga ya untuk di wilayah betul. Sini ya. Oke, nah berarti untuk harapan kedepannya terhadap masyarakat juga.
harapan ya tentu kalau bicara reses, harapan masyarakat tadi sudah disampaikan. Iya. Mereka ya tentu usulannya tidak jauh dari yang saya sampaikan tadi, infrastruktur ya. Mereka ingin di lingkungannya itu ada jalan-jalan bagus ya, kemudian drainase berjalan bagus ya. Siap. Kemudian juga air tidak menggenang, itu saya kira tadi sudah didengar ya, Mbak juga dengar sendiri kan. Tidak jauh dari itu. Dan kemudian mereka juga menginginkan ketika ada sakit, pelayanan mudah ya kan, baik itu berobat dan yang lain-lain ya. Bahkan yang paling penting itu mereka berharap BPJS yang tentu untuk masyarakat miskin yang dibayarkan oleh pemerintah tadi juga kan sempat mencuat juga di tanya jawab reses tadi. Tentu ini juga masyarakat sangat harapkan pelayanan kepada mereka. Nah, oke Pak Haji, ada yang lupa nih. Ini kan juga kita memasuki mungkin waktu terakhir ya, akhir dari masa jabatan gitu kan. Ya. Sebagai legislator, sebagai legislatif. Nah, ini mungkin bisa direview sedikit nih. Kira-kira selama menjabat ini, satu periode ini sudah memberikan apa aja sih kepada masyarakat yang mungkin juga bisa membangkitkan memori masyarakat nih. Ya, saya ingin berangkat daripada tugas dan fungsi kita ya. Sebagai anggota DPRD, bahwa kita itu memiliki fungsi budgeting, kemudian juga kita memiliki fungsi legislasi, dan tentu kita mempunyai fungsi controlling ya. Ketiga fungsi ini yang tentu menjadi barometer sebuah anggota DPRD, seorang anggota DPRD berhasil atau tidaknya tentu karena anggota DPRD ini adalah kolektif kolegial ya, sehingga tentu nanti untuk ketika ditanya sejauh mana keberhasilan anggota DPRD, maka yang tentu bisa Mbak lakukan ini yang pertama mengecek juga ke sekretariat DPRD berapa banyak peraturan-peraturan daerah yang sudah disahkan oleh DPRD, karena ini menjadi bagian yang terpenting dari fungsi legislasi ya. Bukan soal kuantitas peraturan daerah itu sendiri, tetapi juga kualitasnya juga tentu menjadi perhatian penting. Di samping kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus, kualitasnya juga bagus, juga jumlahnya juga tentu ini menjadi catatan ya. Di DPRD silakan di cross check ke sana terkait dengan usulan-usulan yang diusulkan oleh eksekutif dan inisiatif DPRD itu rincinya ada di sana ya. Itu fungsi kita, fungsi legislasi. Kemudian fungsi controlling juga sama. Berapa banyak peraturan-peraturan daerah yang kemudian sudah ditetapkan oleh DPRD, oleh eksekutif dan legislatif, kemudian di masyarakat dilaksanakan atau tidak, itu juga sama. Kemudian fungsi budgeting juga sama, kita memiliki fungsi bersama-sama dengan Badan Anggaran untuk mengawal, mengoreksi, kemudian proses berjalannya pembahasan di DPRD. Saya kira kalau ditanya seberapa berhasilnya, saya kira itu barometer pertama ya dari seorang anggota DPRD, karena kita memasuki akhir masa tahun jabatan nih ya. Artinya mungkin tinggal beberapa bulan lagi ke depan ya. Tentu kita akan menghadapi proses-proses pemilu dan yang lain-lainnya. Itu mungkin ke depan akan berbenturan nanti ke depannya. Oleh karena itu mudah-mudahan perda-perda yang raperda-raperda yang diusulkan yang saat ini sedang dikerjakan dan dibahas oleh DPRD mudah-mudahan bisa selesai sebelum masa jabatannya. Kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus. Itu terkait dengan perda yang diusulkan oleh eksekutif dan inisiatif legislasi. Kemudian juga kalau ditanya seberapa besar keberhasilan di masyarakat, saya kira ini pertanyaan yang sulit untuk dijawabkan secara detail ya, untuk digambarkan secara detail. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan usulan-usulan yang diusulkan oleh masyarakat melalui reses saya ya, dan tentu ini juga sudah kita dorong ke pemerintah untuk kemudian bisa direalisasikan. Untuk lebih detailnya Mbak Mega nanti bisa mengadakan survei ke masyarakat di mana saya ada di situ. Dalam artian dapil saya nih Jati Sampurna dengan Jati Asih, silakan Mbak Mega dengan kawan-kawan bisa melakukan survei sejauh mana kinerja dari HJD, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, yang memiliki fungsi legislasi, controlling, budgeting,
terhadap perannya di masyarakat ya. Terlebih ketika dia melaksanakan reses, usulan-usulan resesnya itu apakah bisa dilaksanakan oleh pemerintah ya, karena tugas kita adalah menjaring aspirasi di masyarakat, menampung aspirasi untuk menjadikan skala prioritas untuk kemudian bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Tentu pengguna dan pelaksananya ada di sana. Kita hanya mengusulkan melalui reses, dan nanti hasil reses kita ini dibawa di forum paripurna DPRD Kota Bekasi. Ya. Tapi kira-kira untuk karya yang sudah ada gitu nih berkat aspirasi yang ditampung dari Pak Aji? Ya bisa dicek lah oleh kawan-kawan ya, oleh Mbak Mega terutama. Kalau masuk ke sini kan biasanya patokan utama kan misalkan jalan ya, apakah layak atau tidak untuk dilalui. Kemudian banyak yang berlubang atau tidak jalannya ya, kira-kira itu menjadi catatan. Oh, di sini ada anggota DPRD nih, gimana kondisi jalannya. Kalau emang bagus ya berarti memang paling tidak ada manfaatnya. Kira-kira seperti itulah. Karena kalau ditanya sejauh mana keberhasilan itu sangat ini sekali ya. Kira-kira yang penting saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mewakili mereka di DPRD ya. Apa yang menjadi usulan-usulan di masyarakat saya perjuangkan semaksimal mungkin, dan saya bawa ke forum paripurna untuk kemudian pemerintah daerah bisa melaksanakan pembangunannya. Siap, mantap sekali. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan rujuk yang saya kira sudah beberapa kali reses ini bisa bersinergis dengan kita karena tanpa media saya juga tidak bisa berbuat banyak dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan sinergitas ini bisa berjalan terus dan berikan yang baik-baik kepada masyarakat, yang seimbang. Apa yang dilihat itulah yang disampaikan. Siap. Untuk kemudian menjadi bahan kalau sekiranya memang perlu diperbaiki, perbaiki. Siap. Oke deh, ini kan berkaitan dengan reses ya. Mungkin ada satu pertanyaan nih yang menarik buat saya juga, mungkin juga buat teman-teman yang rujuk. Ini kan karena kita tahun depan ini kita memasuki pesta demokrasi ya kan, dalam arti pemilihan umum pemilu tahun 2024 gitu kan. Nah, ini kan sebagai Pak Haji ini kan sebagai legislator, sebagai legislatif ya di Kota Bekasi ini. Mungkin bisa sedikit mengulas untuk harapan di tahun politik 2024 ini bagaimana? Harapan untuk saya? Ya, tentu yang pertama saya mohon doa restu dan mohon dukungan. Saya sudah mendaftarkan diri ke KPU melalui Ketua DPD. Siap. Yang tentu sudah didaftarkan ke KPU. Itu yang pertama, harapannya itu. Yang kedua, saya kira harapannya masyarakat tetap dalam kondisi yang kondusif ya, karena memang menghadapi tahun politik ini tentu banyak hal-hal yang tentu kita tidak harapkan ke depannya. Ada gesekan, ada itu ya. Ini adalah sekali lagi ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta kita happy lah. Kita happy, kita berdewasa dalam berpolitik, tidak menggunakan cara-cara yang tentu akan berdampak kepada perpecahan ya. Tetap jaga kebersamaan. Terkait dengan beda pilihan dan yang lain-lain, saya kira itu hal yang biasa, hal yang lumrah dalam era demokrasi. Yang terpenting di atas segala-galanya adalah kebersamaan. Ya, silaturahim tetap dijaga, kebersamaan tetap dijaga, etika politik kita kedepankan ya, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Saya kira itu. Siap, mantap. Tapi kan mungkin harapannya juga ini kan masyarakat juga dengan semakin canggihnya teknologi ya kan, semakin masifnya informasi di media sosial khususnya kan ya, masyarakat udah agak melek juga terhadap politik gitu ya. Jadi semoga mereka juga bisa lebih bijak nih ya dalam menghadapi tahun politik tahun depan mungkin ya Pak. Iya, media sosial bagian yang tentu tidak bisa terpisahkan ya dari proses perjalanan hidup kita ya. Kita tidak bisa lepas dari media sosial karena itu juga bagian dari kehidupan keseharian kita. Oleh karenanya harapan saya tentu manfaatkan media sosial ini dengan baik ya, dengan cermat, dengan hati-hati, dan tentu jangan membuat hal-hal yang atau konten-konten yang sekiranya akan membuat kegaduhan. Saya kira
Itu yang dapat saya sampaikan. Siap. Oke, ini udah cukup padat juga ya, udah cukup jelas juga terkait dengan harapannya. Terima kasih juga nih Pak Aji udah meluangkan waktunya untuk kita mengulas di Rujuk Podcast. Oke guys, itu dia. Dan Mega Puspita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.